Kisah sosok di atap kamar. Adit adalah seorang siswa SMA di Jakarta. Dia anak tunggal tinggal bersama kedua orang tuanya. Suatu hari orang tuanya pergi berlibur ke Bali selama seminggu. Karena masih sekolah, Adit harus tinggal sendirian di rumah. Awalnya ia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya seminggu pikirnya. Malam pertama pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Adit sedang duduk di ruang tengah menonton film horor untuk menguji nyalinya. Sejauh ini tidak ada yang aneh. Namun di tengah keheningan terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Seperti ada yang berjalan di lantai keramik rumahnya. Adit menoleh sekilas tapi tak melihat siapapun. Ia menghela napas meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Setelah film selesai, ia segera menuju kamar untuk beristirahat. Di kamar, Adit berbaring sambil bermain ponsel, menonton TikTok dengan volume kecil. Beberapa menit berlalu, lalu terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Adit langsung merinding. Orang tuanya sedang di Bali. Tak mungkin ada orang lain di rumah. Perlahan, ia mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Siapa?" Hening. Tidak ada jawaban. Dengan jantung berdegup kencang, ia bangkit dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Lorong di luar kamarnya gelap dan sunyi. Ia menelan ludah, lalu buru-buru menutup kembali pintunya dan berbaring di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, tepat ketika ia mulai merasa tenang, pintu kamarnya terbuka perlahan, berderit pelan. Adit menoleh cepat, matanya melebar. Ia yakin telah mengunci pintu. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Sebelum sempat bergerak, telinganya menangkap suara pelan, sebuah napas berat dan kasar. Lalu, aroma busuk tercium, seperti bau daging membusuk yang sudah lama dibiarkan. Adit mulai merasa ada sesuatu yang mengintainya dari sudut kamar. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Di langit-langit kamar, sesosok wanita merangkak, menempel dengan posisi terbalik. Rambutnya panjang kusut, wajahnya pucat dengan mata hitam melotot. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Kepalanya perlahan miring ke satu sisi, seperti sedang mengamati Adit dengan rasa lapar. Tubuh Adit terasa kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia ingin berlari, tapi tak bisa. Sosok itu mulai bergerak turun, mendekati wajahnya. Napasnya makin berat, terdengar langsung di telinga Adit. Sebuah suara berbisik menyeret namanya dengan nada melengking. Saat itu juga pandangannya menggelap. Adit terbangun dengan keringat dingin, matahari sudah bersinar, napasnya tersengal, kepalanya terasa berat, seperti baru saja mengalami mimpi buruk, tapi sesuatu terasa aneh. Ketika ia bangkit dari tempat tidur, bulu kuduknya meremang. Di lantai kamar ada jejak tangan, seolah seseorang telah merangkak di sana semalaman. Ketakutan, Adit segera menelepon orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Namun mereka hanya tertawa kecil, menganggap itu sekadar mimpi buruk. Tanpa berpikir dua kali, Adit mengemasi barangnya dan pergi menginap di rumah temannya. Selama sisa minggu itu, ia menolak pulang sendirian. Namun ketika orang tuanya akhirnya kembali dan Adit kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya kembali merinding. Di kaca jendela kamarnya ada bekas goresan seperti cakaran, dan di sudutnya samar-samar tertulis dengan goresan kasar, "Kau pikir bisa lari?" Adit tak pernah lagi tidur sendirian di rumah itu. Sampai hari ini ia masih bertanya-tanya, apakah sosok itu benar-benar hanya mimpi?